BPK merekomendasikan PJ Wali Kota agar melakukan penilaian kinerja PT Pembangunan Sabang Mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan sejumlah permasalahan atas pertanggungjawaban penyertaan modal terhadap PT Pembangunan Sabang Mandiri (PT PSM). Hal disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sabang tahun anggaran 2022. BPK menyampaikan kalau pada tahun 2022, Pemko Sabang telah menganggarkan pembiayaan sebesar 3,5 miliar rupiah, dengan realisasi sebesar 3,5 miliar rupiah atau 100% dari anggaran. Anggaran itu untuk pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT PSM sebesar 2,5 miliar rupiah. Penyertaan modal Pemko Sabang ke PT PSM sebesar 2,5 miliar rupiah dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagai syarat pendirian berdasarkan Kanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020. Namun hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penyertaan modal PT PSM ditemukan sejumlah masalah. Pertama, peralihan PDPS menjadi PT PSM tanpa melalui kajian atas studi kelayakan usaha penyertaan modal kepada perusahaan daerah dapat dilakukan oleh Pemko Sabang dengan memenuhi syarat kelayakan pendirian BUMD. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang antara lain mengatur bahwa dalam memenuhi kebutuhan daerah untuk mendirikan BUMD harus melakukan kajian yang mencakup pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Studi kelayakan bidang usaha BUMD melalui analisis kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan aspek lainnya yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia. Studi kelayakan yang diamanatkan PP Nomor 54 Tahun 2017 atas perubahan Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang (PDPS) menjadi PT PSM tidak dilakukan oleh Pemko Sabang. Hal ini didasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah bahwa Pemko Sabang tidak melaksanakan kajian kelayakan usaha atas perubahan PDPS menjadi PT PSM secara memadai. Kajian yang dilakukan berupa kajian investasi perusahaan daerah yang dijadikan sebagai dasar penyertaan modal belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 yaitu memuat analisis keuangan, analisis pasar dan pemasaran, risiko, teknologi, dan sumber daya manusia. Kedua, ketidakmampuan PT PSM untuk mengelola penyertaan modal Pemko Sabang. Pasalnya PT PSM merupakan perusahaan sebagai perubahan bentuk hukum PDPS Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang berdasarkan Kanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri. Perubahan ini disahkan dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU 00122819. AH 0101 Tahun 2022 tanggal 18 Februari tahun 2022, dengan modal dasar 10 miliar rupiah, dan modal ditempatkan sebesar 2,5 miliar rupiah. Sebelum dilakukan perubahan, PDPS didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Matia Tingkat 2 Sabang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang (PDPS). Posisi keuangan PDPS terakhir berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 diketahui bahwa penyertaan modal Pemko Sabang sebesar 4,8 miliar rupiah, dan telah mengalami kerugian secara terus-menerus dengan akumulasi kerugian sebesar 4,8 miliar rupiah, sehingga jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 4,3 miliar rupiah. Berdasarkan Konun Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 menyatakan PT PSM bertujuan diantaranya adalah meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Kota Sabang. Untuk mencapai tujuan sebagaimana Pasal 4, PT PSM melakukan 22 kegiatan usaha, yaitu di bidang minyak bumi, gas bumi, ketenaga listrikan, pertambangan, mineral dan batu bara.
percetakan dan penerbitan, energi terbarukan, konservasi energi, industri, konstruksi, jasa konstruksi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kemaritiman, perhubungan dan transportasi, perumahan, real estate, pariwisata, pengadaan barang, jasa, logistik dan pergudangan, dan perdagangan umum. Setelah kembali dianggarkan modal oleh Pemko Sabang tahun 2022 sebesar 2,5 miliar rupiah, PT PSM pada tahun pertama operasi telah mengalami kerugian sebesar 444 juta rupiah. Hasil wawancara dengan Direktur Utama PT PSM pada tanggal 10 Maret tahun 2023 menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan selama tahun 2022 hanya sebagai penyalur gula pasir untuk memenuhi kebutuhan warung kopi dan swalayan. Dan dari omset penjualan selama tahun 2022 sebesar 328 juta rupiah, dan hanya dapat memberikan laba kotor penjualan sebesar 12 juta rupiah lebih. Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa PT PSM belum menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang serta laporan kinerja perusahaan kepada Pemko Sabang. Selanjutnya, PT PSM hanya menyampaikan laporan keuangan audited Ta 2022 kepada Pemko Sabang. Laporan keuangan audited PT PSM memuat pendapatan sebesar 328 juta rupiah dan beban operasional sebesar 460 juta rupiah, sehingga mengalami rugi usaha sebesar 444 juta rupiah. Beban operasional sebagian besar merupakan beban pegawai sebesar 286 juta rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2022, PT PSM belum menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan rencana kegiatan bisnis PT PSM sebagai dasar pendirian akta perusahaan daerah dan belum memiliki kerja sama bisnis dengan pihak lain dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perekonomian Setda Pemko Sabang diketahui bahwa Pemko Sabang belum pernah melakukan evaluasi atas permasalahan tersebut yang mempengaruhi kinerja perusahaan sebagai agenda RUPS menurut BPK. Kerugian yang dialami PT PSM tahun 2022 sebesar 444 juta rupiah membebani keuangan Pemko Sabang. Kemudian potensi perusahaan mengalami kerugian terus-menerus atas ketidakmampuan manajemen melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Permasalahan tersebut terjadi karena Wali Kota Sabang belum optimal dalam pengawasan dan penilaian atas kinerja direksi dan komisaris PT PSM, belum melakukan studi kelayakan usaha atas 22 kegiatan usaha dalam mempertimbangkan kelayakan pendirian perusahaan dan penyertaan modal. Sehingga atas permasalahan tersebut, Pemko Sabang melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Sehingga BPK merekomendasikan PJ Wali Kota agar melakukan RUPS untuk menilai kinerja PT PSM dalam mengelola sisa penyertaan modal, dan melakukan evaluasi atas penyertaan modal PT PSM berdasarkan penilaian studi kelayakan perusahaan pada 22 jenis usaha.